Nah, proses manusia tahu itu bagaimana gitu. Itu pertanyaannya. Nah, maka ada prosesnya. Kalau benar dan tidak benar itu urusan kedua, penilaian namanya, justification. Proses manusia, proses pengetahuan gitu. Ilmiah dan non ilmiah. Tidak ilmiah juga spidol ini. Yang paling penting ini non ilmiah. Kalau ilmiah itu sering, ya kan, sering dibaca lah. Proses manusia tahu itu ada non ilmiah. Yang sering kita ketahui ada non ilmiah ini. Yang pertama itu kebetulan. Itu non ilmiah dia. Kebetulan, contohnya apa? Misalnya gini, Lana ini mau lagi pikirkan bagaimana cara dapat rokok. Duduk di depan kampus, bagaimana cara dapat rokok. Tiba-tiba datang Akbar. Teman, untung ada kamu kebetulan ada kamu ini, ada rokok kah? Itu kebetulan. Proses kita mengetahui kebetulan itu begitu. Itu kebetulan. Dan dia sifatnya non ilmiah. Atau kita jalan, ya kan? Jalan nanti tiba-tiba kita lagi pikir gimana cara dapat uang gitu. Pas jalan, tiba-tiba ada uang di depan kita, uang orang jatuh. Itu kebetulan. Artinya kita menyatakan ini kekuatan pikiran ini. Kekuatan pikiran bahwa ketika saya berpikir begitu ada uang gitu. Itu kekuatan pikiran. Tapi ternyata sebenarnya itu non ilmiah. Non ilmiah maksudnya kan tidak terukur dia. Itu non ilmiah. Non ilmiah itu tidak terukur, kebenarannya itu tidak mutlak. Ya, dan tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Contohnya saja, kalau tadi Akbar itu lagi mikir uang, tiba-tiba dia dapat uang di jalan, itu tidak bisa terulang. Di jalan yang sama Akbar jalan lagi dan dapat uang. Nah, itu tidak bisa. Itu ciri-ciri kebetulan itu. Jadi non ilmiahnya kenapa? Karena tidak terukur, tidak bisa terulang, tidak universal, tidak semua orang rasakan. Itu maksudnya non ilmiah. Kebetulan dia. Nah, Tuhan juga itu ada yang menyatakan kebetulan. Orang-orang ilmiah menyatakan Tuhan itu kebetulan. Allah itu kebetulan. Tahu maksudnya? Nah, Tuhan nih. Ini bisa ateis ini. Tuhan dalam teori kebetulan ini menyatakan gini. Ada alam, ada manusia, ya kan? Alam semesta. Karena ada fenomena alam, dan manusia kodratnya itu malah mencari sesuatu yang lebih kuasa dari dirinya, ya kan? Lebih kuasa, dan melihat fenomena alam, petir, banjir, keindahan-keindahan estetik yang misalnya keindahan awan, keindahan pelangi, dia
dia mengagumi itu dan mencari sesuatu yang lebih tinggi darinya, berarti ada sesuatu yang lain ini. Gitu. Maka dari itu dia secara kebetulan dengan adanya alam semesta, maka dia buat Tuhan. Dia buat Tuhan untuk alamnya. Itu teori kebetulan itu. Dia analogikan begini, pelukis dan lukisan. Lukisan kan indah. Keindahan lukisan, ya kan? Maka dia harus membuat pelukis. Manusia mengimajinasikan ada pelukis pada lukisan. Maka Tuhan itu dibuat oleh manusia secara kebetulan, ada alam semesta sehingga dibuat Tuhan. Itu teori kebetulan. Kebetulan ada alam semesta yang indah sehingga dibuat Tuhan. Nah, hati-hati jadi ateis nanti. Itu kebetulan itu. Contoh lain kebetulan. Lana beli pulpen. Ini jadi nanti dibahas di logika itu kerancuan berpikir itu. Lana beli pulpen. Pulpen digunakan untuk membuat surat. Surat dikirim ke ibu untuk minta uang. Tujuan isi surat minta uang. Isi surat minta uang nih. Ibunya langsung setuju dan kirim uang. Selanjutnya Lana menggunakan dengan pulpen yang sama, Lana mengikuti ujian. Ya kan? Lana mengikuti ujian dan lulus ujian dengan nilai yang puas. Dengan pulpen yang sama juga, Lana menulis surat untuk pacarnya. Dan pacarnya terima. Akhirnya pulpen diistimewakan. Padahal itu kebetulan. Pulpen diistimewakan. Untung ada pulpen ini. Maka dijadikan pulpen keberuntungan. Ini kesalahan berpikir. Ini yang disebut logical fallacy. Padahal itu kebetulan, dia tidak akan berulang sebenarnya. Kalau dia berulang, seharusnya begini konsepnya. Surat itu selalu ke ibu. Tahu maksudnya? Kalau dia itu berulang, seharusnya bukan ketiga cabang. Kamu kerjakan ujian dan kamu buat surat untuk pacar. Seharusnya kalau dia berulang pulpen yang sama itu, dia berulang kali sampai 100 kali ulangan, surat dibuat untuk ibu. Terus ke ibu, dan tujuan surat selalu minta uang. Baru dia ilmiah itu. Tapi kalau dia hanya berulangnya dengan sesuatu yang berbeda, maka dia kebetulan ada pulpen itulah gitu. Jadi kegirangan, kebahagiaan kita itu jadilah kita memikirkan bahwa pulpen keberuntungan. Ini juga yang menjadi logical fallacy para ibu dan ayah di masyarakat kita gitu. Misalnya melahirkan anak A, ya kan? Anak A panen padi tidak stabil. Melahirkan anak B, panen tidak stabil, merugikan terus gitu. Melahirkan anak C, panen melimpah ruah, panen padi melimpah ruah, ada orang datang kasih uang dan berbagai macam, maka ini anak keberuntungan. Secara tidak langsung, anak A dan B adalah anak sial. Itu logical fallacy, kerancuan berpikir, kekeliruan berpikir. Ini terjadi di masyarakat kita. Ya kan? Ana mendata, ana mengucapkan itu ya kan? Banyak terjadi. Tugas kita adalah meluruskan mereka ini. Gitu. Kalau di Waduruka itu banyak masyarakat seperti itu ya, dikasih tahu lah pelan-pelan. Banyak ya. Itu kebetulan. Kayak kalau nelayan kani sampan A.
Ikan banyak, kali sampan B, ikan sedikit. Besok lagi pakai sampan A, ikan banyak. Gitu. Akhirnya dijadikanlah sampan keberuntungan. Akhirnya tidak ada. Mana tidak ada Tuhan itu. Semua selalu sampan keberuntungan. Pulpen keberuntungan. Anak keberuntungan. Tidak ada Tuhan itu. Manusia selalu berpikir tentang apa yang ada di depan mata dan apa yang dirasakan. Gitu. Kan idealis sama realis. Nanti bicara Tuhan itu. Makanya kalau mau bicara Tuhan, lulus dulu epistemologi. Karena tentu saya kira bebas makan aku capi kah bisa gue tengah hom kan hom tentu enggak mati serana ganti kanan ganti ngaranan kan aku capi kah mati wali warna anak kedua wali nak tahu wali kayak kan hom anak kedua nak dan orang mati wali anak wali nak karena dia anak ketolu wali nak tahu ngaranan ketolu akhirnya capi berarti bermati nih anak keberuntungan. Jadi anak keberuntungan. Ya banyak begitu. Ya, tidak hanya di Bima lah, di banyak daerah. Dan itu sudah terjadi di masa Nabi Yunus. Nabi Yunus yang ditelan ikan paus itu. Ya kan Nabi Yunus ya? Yunus atau Yusuf? Yakin? Yunus ya. Kalau Yusuf itu Zulaiha. Nabi Yunus. Mereka uji apa? Aku kendakin tuh ini. Kali Ambar ya? Di tengah lautan, Nabi Yunus kan, mereka mengakui bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi. Tapi ada ombak besar, ya kan? Kita harus, ini ada yang tidak beres di kapal ini, gitu. Kata nahkoda kapalnya. Nah, akhirnya dibuang. Kapal terlalu berat. Sebagian yang ada di kapal dibuang. Tinggal manusia. Beberapa manusia masih ada ombak besar sama badai besar lah. Kapal tolong mengambil. Akhirnya ya sudah sustain istilahnya. Sustain. Ya. Sustain. Jadi 3 kali mereka uji keberuntungan di kapal itu yang kalah selalu Nabi Yunus. Karena yang kalah akan dibuang. Dianggap yang kalah itu sebagai anggota kapal yang sial. Gitu. Dibuang. Itu sudah terjadi di masa nabi-nabi kita. Makanya di kapal itu sebenarnya cerita itu mengibaratkan kapal adalah rumah tangga. Nah, penumpang kapal itu adalah anak-anaknya. Gitu. Jadi sebenarnya itu hikmah supaya kita ini tidak belajar bahwa ada anak sial, ada anak beruntung, tidak ada. Anak itu rezeki. Anaknya bukan dari mana rezeki datang. Anaknya. Bagaimana pembandingannya supaya kalian bisa menjelaskan ke orang tua di masyarakat kalian? Karena ada orang yang walaupun bertahun-tahun sudah menikah tidak ada anak. Berarti anak adalah rezeki. Makanya ada istilah orang tua dulu, banyak anak, banyak rezeki. Bukan banyak anak itu banyak harta, bukan. Banyak anak, banyak rezeki. Apa rezekinya? Rezekinya adalah anaknya itu sendiri. Bukan harta. Akhirnya kan orang tua kita selalu mengartikan rezeki itu adalah uang, gitu kan? Selalu arti rezeki itu uang. Selalu arti rezeki itu kebahagiaan. Sakit juga itu adalah rezeki. Musibah juga itu rezeki. Musibah. Anak meninggal juga rezeki itu. Tapi nanti kita jelaskan bagaimana konsepnya itu. Yang kedua, apa nih? Kebetulan ada kewibawaan. 4, 5. Ada akal-akalan. Turunan dari non ilmiah, Bang. Ya.
Terus ada trial and error atau coba-coba. Ada intuisi, intuitif. Itu non ilmiah juga, intuitif. Wahyu. Wahyu juga non ilmiah. Jadi kalau kewibawaan itu arahnya ke otoritas. Tadi senior katakan bahwa di 75% itu adalah bahwa kuliah itu 75% di luar, di dalam kampus hanya 25%, itu non ilmiah. Dia belum punya penelitian. Tapi kita percaya saja karena kewibawaan sebagai senior. Atau orang ada yang menyatakan, ahlinya misalnya ulama menyatakan bahwa kalau beramal bersedekah, sedekah masuk surga. Itu tidak ilmiah. Tapi harus dicamkan bahwa ilmiah bukan berarti benar. Jadi tidak sama antara ilmiah dan benar, itu beda. Terus trial and error ya. Tadi coba-coba kira-kira. Itu tidak ilmiah. Kalau coba-coba masih non ilmiah dia. Kalau sudah dia terjadi dan dia berulang-ulang terjadi, nah itu sudah menjadi ilmiah. Terus intuitif tadi, intuitif itu. Terus wahyu. Ya, wahyu itu kan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa kita uji secara empirik sesuai faktanya, sesuai akal, tidak bisa. Hah? Ada yang bisa. Wahyu itu, ya kan? Di wahyu kan ada disebut neraka, alam barza, surga, bidadari, itu bagaimana itu? Ya kan? Tapi pengetahuan kita tentang wahyu ini itu non ilmiah. Kan Al-Quran itu kan wahyu, ya kan? Kapan Al-Quran diturunkan? Nah, bukan mau dijawab itu. Kapan diturunkan dan siapa yang menurunkan? Siapa yang mengantarkan? Itu tidak bisa kita buktikan secara empirik. Nggak bisa. Pengetahuan kita wahyu. Kalau intuitif ini kan ada hidayah, laduni, irfan tadi itu. Jadi ada beberapa ya. Dan masih banyak sebenarnya. Itu non ilmiah. Nah intinya yang ilmiah itu yang objektif, ya kan, sifatnya. Apa itu objektif? Sesuai dengan keadaan realitas. Sesuai faktanya. Sesuai fakta. Yang kedua rasional. Kalau tidak rasional tidak ilmiah itu. Tapi tidak semua yang rasional itu ilmiah. Ya, gitu. Harus pahami konteks itu. Rasional apa? Sesuai akal. 3, sistematis. Apa sistematis? Sesuai susunan. 4, universal. Menyeluruh. Sesuai keseluruhannya. 5,
Hmm? Dari ulang-ulang. Apa namanya itu? Teruji. Ya, Dua. objektif, Rasional. Sistematis. Universal. Empiris. empiris. Secara pengalaman. Sesuai kalau objektif sesuai kaidahnya. Ini sesuai faktanya. Jadi sebenarnya ini bisa dirampung menjadi rasional dan empiris. Ini ciri ilmiah itu rasional dan empiris. Rasional itu sesuai kaidah akal, bukan masuk akal ya. Kalau empiris itu sesuai faktanya. Itu sesuai faktanya dengan metode apa? Metode deduktif sama induktif. Mengambil keseluruhan untuk menyimpulkan ya kan? Ya, secara khusus. Atau dari yang khusus untuk menyimpulkan keseluruhan. Itu deduktif sama induktif. Itu ilmiah. Nah, selain itu sudah menjadi non ilmiah. Itu intinya. Selain itu jadi non ilmiah. Kalau tadi kebetulan, ya bisa saja Tuhan itu ilmiah enggak? Tidak. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya Tuhan itu benar adanya atau tidak, nah, itu baru problema gitu. Tapi kalau Tuhan itu ilmiah jelas tidak. Bagaimana Tuhan bisa ilmiah? Gitu. Bolehlah kita masuk rasionalnya, ya, sesuai kaidah akal. Tapi kalau empiriknya, Tidak. Harus memenuhi keduanya. ya kan harus memenuhi nih. Harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat ilmiah dulu. Ini semuanya tadi dari apa? Pengertian, jenis, sumber, dan sampai di proses pengetahuan itu adalah kerangka epistemologi. Kerangkanya. Nah, epistemologi tadi kan apa? Membahas tentang teori pengetahuan. Ini kerangkanya bagaimana individu kita ini mengetahui. Saya rasa sampai di sini cukup tentang epistemologi. Ya. Mungkin kedepannya untuk pertemuan 3 kita akan bahas tentang kalau nggak skeptisme ya bisa kita bahas konseptualisme. Atau bisa nanti ini kan umum semuanya nih. Ya, dari A sampai terakhir saya bahas tadi umum. Ada yang khusus, ada epistemologi Islam. Nah, kalau mau kita ke depannya itu pertemuan ketiga kita bahas epistemologi Islam. Karena ada perbedaan yang signifikan sekali antara epistemologi secara umum dan epistemologi Islam. Ada perbedaan. Jadi nanti itu istilah-istilahnya bukan istilah-istilah begini, istilah-istilah Arab yang dipakai. Kalau di anu kan epistemologi kalau di Islam kan disebut nazariat fakultas. Gitu. Epistemologi pengetahuan atau madrasah pengetahuan itu di Arab itu nazariat fakultas. Ya, tingkatan hierarki pengetahuannya beda-beda. Makanya ada istilah kira-kira, ada istilah ma'rifah, ada istilah ilmi, ada istilah akli, itu beda-beda hierarki pengetahuan. Hierarki itu level. Nah, jadi sepakati dulu kita bahas apa ke depannya, apakah Islam atau langsung ke judul besarnya teori. Tapi kalau saya sih sebesarannya kita masuk dulu ke epistemologi Islam, supaya rampung lah epistemologi itu kerangkanya ya. Jadi ini bagian dari epistemologi. Dari awal dari saya bahas tadi itu kerangka. Agar kita memahami bagaimana cara berpikir orang dalam pahaman-pahaman epistemologi, mazhab-mazhabnya.
Nanti kita mulai dari mazhab besarnya itu skeptisme, karena dimulai dari ini, dunia sopi ini. Pengetahuan itu dimulai dari itu, dari keraguan. Makanya dimulai nanti itu dari skeptisme. Siapa saja tokoh-tokohnya dan bagaimana argumen-argumennya. Nah begitu ya. Jadi dari jenis pengetahuan tadi, tugasnya teman-teman sekalian adalah memeriksa kembali pengetahuan dalam diri kita. Apakah kita itu selama ini, sampai kita duduk di sini, pengetahuan itu ilmiah atau non-ilmiah? Itu. Dikategorikan apa yang diketahui di pustaka pengetahuan kalian sekarang. Terus yang kedua, apakah pengetahuan yang kalian miliki itu biasa, ilmiah, teknologis, ideologis, atau filosofis, atau agamis? Dikategorikan apa saja yang ada di pikiran kalian sekarang. Yang kalian ketahui sebagai perpustakaan dalam diri. Gitu. Nah, sumbernya dari mana saja yang kalian dapati? Apakah hanya dari indera, dari akal, atau dari hati? Gitu. Atau hanya sekedar otoritas, semuanya dari otoritas. Saya yakin 99% otoritas itu. Ya, otoritas. Tidak ada yang murni akal kalian yang membanding-bandingkan dari hasil otoritas itu. Kan sudah menjadi pengetahuan akal kalau dari otoritas tadi kalian banding-bandingkan. Kalian pilih, pisah dan satukan. Makanya disebutlah kegiatan berpikir. Gitu. Kalau kamu berpikir itulah akal itu. Gitu. Tapi problemanya nanti itu kan begini. Apakah orang berpikir itu memanfaatkan akal saja? Ataukah akal dengan indera? Ataukah akal, indera, dan hati? Di situ problemanya. Makanya itulah yang menjadi problema, melahirkan banyak pahaman. Ya. Jadi periksa, itu tugas teman-teman untuk sampai ke depan itu supaya jelas pengetahuan. Nah, kalau tips dari saya, apa-apa yang kalian dapat, pun apa yang saya sampaikan ini, periksa kembali. Jangan meyakini apa yang saya sampaikan itu menjadi 100% kebenaran. Bisa saja saya lupa. Bisa saja saya tidak... Ya, bisa saja saya keliru. Ada pertanyaan? Atau sampai di situ sudah jelas? Kalau ada yang tidak jelas, ya mari kita perjelas. Gitu. Sudah ya? Oke. Ya, supaya kajiannya itu menjadi kajian yang islami lah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Tapi jangan menikahkan orang dengan bismillah ya. Pause. Ada